Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita terkait dengan nama Allah Ad-Darru dan An-Nafi'u. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita di pada nama Allah Ad-Dharru dan An-Nafi'. Ad-Dharru secara umum diterjemahkan dengan yang maha memberi derita. Tapi kalau An-Nafi'u itu secara umum diterjemahkan dengan yang memberi manfaat. Jadi Allah Ad-Dharru yang memberikan madarat atau derita tadi, Allah juga yang memberikan An-Nafi' yang memberikan manfaat. Yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bahwa di dunia ini memang Allah buat sepasang antara sedih dan bahagia, mulia dan terhina, berkecukupan dan kekurangan, atas bawah, panas dingin, siang malam, dan begitu seterusnya, hidup dan mati, dan begitu seterusnya. Artinya di dunia ini hal yang tidak enak itu sengaja Allah buat memang. Jadi hal yang gak enak di dunia ini memang sengaja Allah buat, sengaja, supaya kita tahu bahwa dunia ini memang gak enak, gitu aja. Jadi saya ulang ya, hal yang gak enak di dunia ini memang sengaja Allah buat, sengaja, supaya kita tahu bahwa dunia ini memang gak enak, gitu aja. Kalau sudah tahu dunia gak enak, maka jangan jadikan sebagai tujuan. Saya ulang ya, kalau sudah tahu dunia itu gak enak, maka jangan jadikan sebagai tujuan. Karenanya kemudian siapapun yang menjadikan dunia sebagai tujuan, dia pasti tertipu, gitu. Al-Hadid ayat 20 itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu.
Kalau mau enak terus nanti di surga. Kalau mau senang terus nanti di surga. Kalau di dunia hal yang gak enak memang sengaja Allah buat itu. Jadi hal yang gak enak itu sengaja Allah buat supaya kita tahu bahwa dunia ini memang gak enak. Dan secara prinsip ketika kita bicara Allah sebagai Ad-Dharr, Allah yang memberikan madarat atau derita tadi, dan Allah pula yang memberikan manfaat, maka yang berkuasa menghilangkan madarat ya juga hanya Allah sejatinya. Sebagaimana yang kuasa memberikan manfaat itu ya hanya Allah, maka yang kuasa menghilangkan manfaat itu sejatinya ya hanya Allah saja. Itu sejatinya. Ini kalau kita bicara ilmu i'tiqad ya, ilmu akidah. Makanya kita diajari untuk berlindung kepada Allah dari madarat-madarat itu gitu. Maka di antara zikir pagi dan petang itu apa di antaranya? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Termasuk juga bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Sehingga ketika suatu sore, suatu maghrib kalau saya nggak salah dalam riwayat itu, ada orang kena gigit kalajengking atau serupa itulah. Nabi bersabda aukamaqal, andaikan tadi petang dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu niscaya dia tidak akan digigit oleh atau disengat oleh binatang tersebut. Maka kita jangan meremehkan doa-doa seperti itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Termasuk juga bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Itu jaminan dalam hadis Sahih Bukhari, di antara kalau kita baca di waktu pagi sampai sore sampai petang kita dijamin aman. Kalau kita baca di waktu sore sampai pagi dijamin aman. Di antara rawi hadis dalam hadis Bukhari terkait riwayat ini adalah Aban ibn Utsman radhiyallahu anhu, putranya Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau ini saat mengajarkan ke muridnya tentang hadis ini, ada muridnya yang bertanya. Kata muridnya, "Syekh, hadis ini sahih apa enggak, Syekh?" Kata beliau, "Hadis ini sahih," kata beliau. Kata muridnya nanya lagi, "Syekh, kalau hadis ini sahih, kenapa Anda lumpuh separuh, Syekh?" Jadi rupanya gurunya ini lumpuh separuh. Kenapa Anda lumpuh separuh? Padahal kata Anda hadis ini sahih. Seolah muridnya mau ngomong, jangan ngomong ini sahih katanya jamin selamat, kenapa sampean kok ngalami lumpuh separuh? Apa jawaban beliau? Demi Allah, kata beliau, hadis ini sahih. Hanya pada saat saya kena stroke ini, kata beliau, pada saat itu di hari itu saya lupa membaca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Kata beliau begitu. Jadi hari itu saya lupa tidak membaca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Karena tadi sebagaimana Allah yang berkuasa memberikan madarat, maka Allah pula yang berkuasa menghilangkan madarat tersebut. Termasuk an-nafi', Allah yang memberikan manfaat. Sebagaimana Allah berkuasa memberikan manfaat, Allah pula yang berkuasa mencabut manfaat itu. Allah punya kuasa mencabut manfaat itu. Makanya ketika kita misalnya mengkonsumsi obat atau makanan tertentu, itu keyakinan penuh kita adalah Allah lah yang memberikan manfaat, dan Allah pula yang berkuasa menghilangkan manfaat dari apa yang kita makan itu. Makanya jangan meremehkan doa, paling enggak bismillah. Atau kalau kita melihat hidangan sebagaimana doa Nabi, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Nah, singkat kata singkat cerita, ini kata kuncinya sederhana. Jangan tidak pernah melibatkan Allah dalam segala aktivitas kita. Karena sejatinya saya ulang tadi, Allah lah yang berkuasa memberikan manfaat,
dan Allah pula yang berkuasa menghilangkan madarat. Allah pula yang berkuasa menghilangkan manfaat tersebut itu. Sebagaimana Allah yang berkuasa memberikan madarat, Allah pula yang berkuasa menghilangkan madarat tersebut. Makanya subuh-subuh kita sudah diajari doa oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini bukan apa? Lebih kepada agar ilmu kita itu bermanfaat. Tidak hanya untuk diri kita, bahkan harapannya bermanfaat juga untuk keluarga kita, bahkan untuk orang-orang di sekitar kita. Itu harapannya. Nah, makanya terus kemudian kita berharap pada Allah agar dianugerahi ilmu yang bermanfaat. Bukan sekedar ilmu yang tidak bermanfaat, tapi ilmu yang bermanfaat. Dan besar harapan kita juga dipakai oleh Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Maka nun sewu nggih, jenengan jadi pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah. Ini bukan semata-mata kemudian begitu saja terjadi. Ini lebih kepada karena Allah memilih kita untuk kita diizinkan bermanfaat oleh Allah. Saya ulang ya, kalau hari ini hingga detik ini dan semoga seterusnya ya, kita bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, bagi sekitar kita, masyarakat kita, lingkungan kita, agama kita, bersyukurlah pada Allah. Berarti kita memang sedang diizinkan oleh Allah untuk bermanfaat. Dan ingat, kalau izin manfaat Allah cabut, langsung tidak bermanfaat. Dan itu mudah bagi Allah. Saya ulang, kalau izin manfaat Allah cabut, itu bisa langsung tidak bermanfaat. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir tahun 90-an, awal tahun 2000-an, saya pernah tahu ada seorang profesor di Jogja saat itu hampir tiap bulan bukunya terbit. Hampir tiap bulan. Suatu saat beliau ini, kalau bahasanya anak mahasiswa saat itu, saya nggak ngerti bahasa medisnya ya. Kalau bahasa anak mahasiswa saat itu, saraf belakangnya kepelintir katanya. Bahasanya anak muda saat itu. Saya nggak ngerti bahasa medisnya apa. Saraf belakangnya kepelintir. Itu jangankan kepada bukunya, bahkan kepada anak istrinya pun beliau lupa. Awal tahun 2000-an sembuh lah dengan izin Allah, cuma sudah tidak seperti dulu lagi. Yang saya maksud adalah betapa mudah bagi Allah ketika izin manfaat Allah cabut, langsung tidak bermanfaat. Dan itu mudah bagi Allah. Saya ketemu tidak hanya satu, banyak ya, keluarga itu yang tadinya rezeki itu melalui suaminya dengan izin Allah. Satu saat dari jalur suami Allah tutup, entah sakit, entah apa, atau bangkrut atau apa. Tiba-tiba Allah buka, qadar Allah izinkan buka melalui istrinya. Jadi yang tadinya yang bermanfaat suaminya, Allah ganti istrinya yang bermanfaat. Makanya orang itu ketika dia diberi izin manfaat oleh Allah, jangan sombong. Itu lebih kepada karena dia sedang diizinkan oleh Allah bermanfaat. Kalau izin manfaat Allah cabut, bisa langsung tidak bermanfaat. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mungkin saya pernah cerita di sini ketika saya ngisi kajian di kantor Kementerian BUMN saat itu ada ini kisah nyata, orangnya ada gitu. Jadi dia itu doanya aneh juga doanya itu. Ya Allah, tolong hamba dipakai lagi dong ya Allah gitu ya. Ya Allah, tolong hamba dipakai lagi dong ya Allah gitu. Ya Allah, tolong hamba dipakai lagi dong ya Allah gitu, doanya gitu. Nah, sama imam masjidnya saat itu Ustadz Madlani Usman itu nanya, Pak, sampai ini doanya kok aneh ya? Minta dipakai lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, saya ini punya mobil banyak Ustadz. Ini masih zamannya belum kayak sekarang banyak ojek-ojek online ya. Saya ini punya mobil banyak Ustaz, punya sopir banyak. Biasanya saya membantu para ustadz, para kiai, para ulama yang berdakwah di Jakarta, di Jabodetabek. Sudah 3 bulan ini Ustaz, tidak satu pun mobil saya yang kepakai untuk berdakwah. Sudah 3 bulan ini tidak ada satu sopir pun
sopir saya yang kepake untuk berdakwah. Saya takut Allah nggak mau pakai saya lagi, Ustaz. Saya takut Allah nggak mau pakai saya lagi. Ya macam-macam kasusnya. Kadang kiainya mau dijemput, keburu dijemput oleh orang lain. Kadang mau dijemput, sopirnya nggak ada. Kadang sopirnya ada, mobilnya nggak ada. Atau pokoknya macam-macam lah ceritanya. Saya takut Allah nggak mau pakai saya lagi, Ustaz. Maka saya doa sama Allah, ya Allah, tolong hamba dipakai lagi dong, ya Allah, tolong hamba dipakai lagi dong, ya Allah. Maka terus kemudian saya ngajar lagi, tahun bulan depannya gitu, kata beliau sudah sekarang udah dipakai katanya, udah dipakai lagi. Jadi kalau kita merasa nun sewu kok kurang manfaat, misalnya, minta sama Allah, ya Allah, mohon hamba ini jadi pribadi yang bermanfaat. Itu seperti itu. Tolong pakai lagi dong hamba ya Allah dalam kebaikan yang Kau ridhoi. Mohon sama Allah. Karena yang berkuasa mengizinkan kita bermanfaat itu sejatinya ya hanya Allah saja, sejatinya. Karena ingat tadi, begitu izin manfaat Allah cabut, bisa langsung tidak bermanfaat. Saya ulang, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita saat ini hingga detik ini masih bermanfaat, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat tadi, kalau kita bermanfaat jangan GR. Jangan mentang-mentang kita punya manfaat yang besar terus sombong, jangan. Karena sadarilah bahwa kita ini bisa karena dibisakan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kalau orang bilang kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Kata ad-darru terambil dari akar kata yang terdiri huruf dad dan ra, durrun atau darrun, darra yadurru, darrun. Maknanya berkisar pada 3 hal, yaitu membahayakan, tergabungnya sesuatu, dan kuat. Itu secara bahasa. Kalau an-nafi, kata an-nafi terambil dari kata nafi'ah yang memiliki arti manfaat. Dalam Al-Qur'an dalam Al-Qur'an tidak ditemukan kata ad-darru. Tapi ada ayat yang mengisyaratkan hal tersebut, seperti dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am ayat 17. Kalau gitu di mana adanya Ustaz ad-darru? Di hadis At-Tirmidzi yang di awal-awal dulu kita bahas, ada di situ. Kalau di Al-Qur'an kata ini tidak ditemukan, tapi kata kerja yang menunjukkan bahwa Allah sebagai ad-darru itu ada. Di antaranya ada di surah Al-An'am surah ke-6 ayat 17 itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Saya ulang ya. Yang berkuasa mendatangkan madarat siapa tadi? Allah. Yang berkuasa menghilangkannya siapa? Allah. Bahwa kita berproses secara sunatullah dengan mendatangi makhluk, kalau sakit ke dokter misalnya, itu monggo, tidak apa-apa. Tapi ingat, sepenuh-penuhnya dalam hati berharap sembuh itu hanya kepada Allah. Bahwa untuk mendapatkan uang misalnya kita mesti buka usaha misalnya, atau mendatangi seseorang yang memang punya keahlian di bidang itu misalnya, monggo silakan sebagai proses. Tapi berharap rizki seutuh-utuhnya itu hanya Allah. Karena beda antara gaji dengan rizki, itu beda. Jadi tidak semua orang mungkin punya gaji, tapi semua orang punya jatah rizki. Karena kalau bab rizki itu berkaitan dengan yang bermanfaat untuk kita, dan itu tidak bisa kecuali diizinkan oleh Allah. Karena ada banyak orang itu yang rizkinya besar, walaupun kelihatannya gajinya kecil gitu. Walaupun ada juga orang yang gajinya kecil, rizkinya kecil, itu juga ada. Ada juga orang yang gajinya besar, rizkinya kecil.
Tidak ada Pak. Ada juga orang yang rezekinya besar, gajinya besar juga ada, macam-macam. Contoh ini contoh. Ada orang yang ini kisah nyata ya. Beliau cerita sama saya. Tahun 96 itu beliau itu masih jadi supir mobil box. Beli nasi uduk mat lengket itu yang di Rawamangun itu tidak kuat beliau saat itu. Kalau mau beli nasi Padang itu mesti nabung dulu. Pokoknya saking tidak punyanya duit. Sekarang jadi orang kaya, bukan kaya, kaya. Bahasa tetangganya duit Indonesia ini, Indonesia ini repot juga sebenarnya. Saking kayanya maksudnya itu. Begitu kaya, oleh dokter nggak boleh makan nasi Padang. Ya Pak. Mau minum manis, kata dokter gulanya Pak. Ya. Mau makan kacang, kata dokter asam uratnya Pak. Mau makan daging apa Pak, kolesterolnya Pak. Wes pokoknya nalikane ketika dulu tidak mampu mau makan enak. Tidak mampu, begitu mampu makan enak nggak boleh. Bisa dipahami nggak betul ya? Nah, itu baru contoh. Tapi tidak sedikit kan orang yang mungkin tampaknya itu hidupnya kalau bahasa sederhana mungkin gajinya nggak seberapa, 8 koma lah gajinya. Karena setiap tanggal 8 dia koma. misalnya. Tapi makannya itu wah. Soto, sate, siti dimakan semua itu. Soto, sate, siti dimakan karena istrinya namanya Siti, Pak. Itu dimakan semua. Nah, terlepas dari semua itu, betapa banyak orang yang tadi itu istilahnya tidak bisa membedakan antara mana rizki dan mana gaji tadi itu. Nah, kalau berkaitan dengan rizki itu yang bisa kita nikmati itu. Baik di dunia ini terlebih nanti di akhirat. Karena berapa banyak orang yang capek menumpuk harta hingga miliaran rupiah, terus tidak lama mati, akhirnya yang menikmati siapa? Ya. Kalau itu berujung pada manfaat untuk akhiratnya masih mending, kadang nggak berujung pada manfaat. Sing ono kayak rebutan, eker-ekeran, kadang eker-ekeran ini nopo eker-ekeran ini. Ya suruh, ya rebutan itu enggak, iya. Dan tidak jarang kadang malah yang menguasai itu orang lain. Dek sing payah sing oleh dudu dek ya. Makanya saya ulang mohon pada Allah agar kita ini diberi izin untuk mendapatkan manfaat dan juga bermanfaat. Karena semua itu yang berkuasa ya hanya Allah. Sebagaimana tadi madarat yang berkuasa yang mendatangkan itu Allah, Allah pula yang berkuasa untuk menghilangkannya. Maka di antara doa Abu Darda itu adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun la haula wala quwata illa billahil azim dan begitu seterusnya itu. Jadi beliau itu menyerahkan semuanya kepada Allah itu dengan keyakinan masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Kalau memang akan ada madarat ya kita nggak bisa menolaknya sih memang. Tapi Allah pula yang berkuasa menghilangkan itu kan. Masya Allah kan wa malam yasha lam yakun. Sejatinya semua kembali pada Allah, termasuk manfaat juga. Maka seutuh-utuhnya diserahkan kepada Allah karena hakikatnya masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Kalau Allah berkehendak ada pasti ada. Kalau berkehendak tidak ada tidak akan pernah ada. Maka ada dan tidak adanya manfaat ataupun madarat itu semua terkembali pada Allah. Maka jangan lupa selalu terhubung dengan Allah agar Allah izinkan kita bermanfaat lebih lama tadi itu. Terus kemudian ada juga dalam Al-Quran, ini di surah Yasin, surah ke-36 ayat 23. Allah berfirman, "Attakhidhu min dunihi alihatan yuridni rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidun." Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun
bagi diriku dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Kalau bahasa sederhananya, kalau saya menyembah selain Allah, dia bisa apa? Apakah selain Allah itu bisa mendatangkan madarat? Dan apakah bisa menghilangkannya? Apakah selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan atau bisa menghilangkannya? Maka saya ulang, sejatinya selain Allah itu tidak punya kuasa untuk mendatangkan manfaat, termasuk tidak punya kuasa untuk mendatangkan madarat. Itu sejatinya. Dan prinsip ini yang diajarkan oleh Allah kepada para nabi dan orang-orang soleh terdahulu, bahwa selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan madarat. Maka ketika Nabi Musa agak dalam tanda kutip di awal-awal agak pekewa atau gentar menghadapi Fir'aun misalnya, Allah meneguhkan beliau dengan mengatakan bahwa Fir'aun itu dalam kendaliku, kalau bahasa kita. Dia tidak akan bisa memberikan manfaat atau madarat kepadamu. Bahwa tampaknya dia kayak gitu, ya, neng rasa khawatir. Karena semua dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Musa berdoa, di antara doa beliau adalah, ya Allah, jadikanlah rasa takut dalam hati hamba ini ada dalam hatinya Fir'aun saja, dipindah ke hatinya Fir'aun saja. Maka yang tadinya Nabi Musa sempat dalam tanda kutip gentar dalam prosesnya itu, pada akhirnya yang gentar itu justru Fir'aun menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Sampai beliau berdoa dengan doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Beliau cuma minta pendamping saudaranya bernama Harun itu. Karena beliau diharapkan bisa menyampaikan pesan Nabi Musa, karena mengingat beliau itu ada sedikit kendala dalam penyampaian yang mungkin akan lebih dipahami kalau itu yang menyampaikan adalah Nabi Harun alaihissalam. Itu seperti itu. Semua ayat yang membicarakan durun atau bahaya tadi dengan Allah sebagai pelakunya menggunakan pengandaian. Allah berfirman misalnya dalam Al-Quran di surah Yunus ayat 107. Wa yamsaskallahu bidurrim fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan pada kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Jika memberi kebaikan itu kepada Allah, Allah berkuasa memberikan kebaikan kepada siapapun yang Dia kehendaki dan di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan tentang betapa sebenarnya hanya Allah lah yang berkuasa untuk mendatangkan madarat dan menghilangkannya. Dan sekali lagi hanya Allah pula yang berkuasa untuk mendatangkan manfaat, dan tidak akan ada satu orang yang bisa menghalanginya. Kalau dalam satu hadis disebutkan aukamakal, ada penjelasan ulama yang menerangkan begini, bahwa bergabung jin dan manusia untuk mendatangkan manfaat kepada seseorang, kalau Allah bilang tidak, maka tidak akan pernah sampai manfaat itu kepada orang itu. Dan bergabung jin dan manusia untuk memberikan bahaya pada seseorang, kalau Allah berkehendak tidak, maka tidak akan pernah terjadi madarat itu. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu an ketika berhadapan dengan panglima Romawi dalam perang Yarmuk, yang saat itu beliau dipanggil ketemu dengan sang panglima, dan panglima ini mendapat pengawalan berlapis, sementara Khalid bin Walid radhiyallahu an hanya dengan satu orang saja. Itu diberi minum, beliau tahu di minuman itu ada racunnya, beliau tahu. Dan beliau tahu bahwa ini risikonya sama, diminum risikonya mati, gak diminum risikonya juga mati. Itu kalkulasi manusiawinya. Tapi pas mau minum itu beliau baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan beliau minum itu dan bergetar badannya, reaksi racun dalam tubuhnya. Orang semua tegang semua. Qadarullah, tiba-tiba beliau tenang. Sang panglima Romawi terbelalak dengan mengatakan, itu padahal racun cukup untuk membunuh satu ekor gajah. Kamu kok gak mati, katanya. Kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dengan tenang mengatakan, Anda gak usah khawatir. Orang yang seperti saya di belakang saya masih ada 2000 lagi, katanya.
Kata Khalid. Orang yang seperti saya, di belakang saya masih ada 2000 lagi kata beliau begitu. Wah, itu tambah bikin gentar pasukan Romawi dalam perang Yarmuk itu. Nah, ini barokahnya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu di antaranya. Di samping kita juga punya Al-Falaq An-Nas ya. Punya Al-Falaq dan An-Nas. Pokoknya doa-doa itu jangan diremehkan. Karena secara prinsip begini, kita ini mungkin berhati-hati, tapi kadang orang yang tidak berhati-hati. Kita ini walaupun super hati-hati, tetap saja sebagai manusia kadang ada lengah-lengahnya kan. Nah, untuk menutupi celah lengah itu ya pentingnya doa itu, zikir, wirid, doa, sedekah, silaturahim dan lain-lain itu pentingnya di situ itu untuk mendatangkan aneka manfaat dan menghilangkan aneka madarat tadi itu. Dan kalau untuk nikmat, supaya nikmat itu dijaga oleh Allah, jangan lupa memperbanyak baca dengan penuh kesadaran Masya Allahu la quwata illa billah. Itu penting itu. Al-Kahfi ayat 39. Kalau hadisnya riwayat At-Tirmidzi, supaya tidak Allah cabut nikmat itu. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah saja cukup. Cuman kalau di Al-Kahfi ayat 39 ada tambahan Masya Allah la quwata illa billah. Termasuk dalam hadis At-Tirmidzi, Masya Allah la quwata illa billah. Kalau kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kalau kita baca itu di samping nikmat dari Allah untuk kita dijaga, kalau kita ngelihat nikmat orang lain baca itu, insya Allah akan ada masalah di mana kadang nikmat itu akan kita miliki juga atau kita nikmati juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti tadi dijaganya nikmat itu. Karena ingat, ada istilah yang namanya penyakit ain yang kata Nabi itu hak, itu pasti. Satu kebenaran yang pasti. Bahkan andaikan ada yang bisa mendahului ajal, itu adalah ain itu. Maka supaya nikmat-nikmat yang ada pada kita dijaga oleh Allah, di antara cara menjaganya itu Masya Allah la quwata illa billah. Sambil kita mengingat-ingat nikmat Allah, Masya Allah la quwata illa billah. Bukannya Alhamdulillah, Alhamdulillah juga. Alhamdulillah wa Masya Allah la quwata illa billah. Kalau Alhamdulillah kan biar nikmat ditingkatkan. Kalau Masya Allah la quwata illa billah, harapannya nikmat itu tidak Allah cabut. Makanya kalau ini bahasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, kalau kita hendak menceritakan kesedihan kita yang lagi kita alami gitu ya, supaya tidak masuk dalam kategori meratap, dahului dengan bersyukur kepada Allah. Sambil mengingat-ingat nikmat Allah itu. Jadi kita misalnya mau mengadu kepada Allah, cerita tentang masalah kita. Sebelumnya akan baik sekali kalau kita dahulu dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah la quwata illa billah. Baru kita adukan kepada Allah supaya kita tidak masuk dalam kategori orang yang meratap tadi. Itu kalau kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini Masya Allah la quwata illa billah. Ini rahasia sebenarnya. Beberapa orang yang mau nyalon lagi itu biasanya kalau dikasih dzikir atau wirid Masya Allah la quwata illa billah itu ya, kok beberapa orang kok jadi lagi gitu dengan izin Allah. Tapi ini rahasia, jangan ngomong-ngomong. Tapi ini bener ini kisahnya, ini apa nyata ini, betul-betul nyata. Beberapa orang itu yang minta doa itu apa mau nyalon DPR lagi, wali kota lagi atau wali desa lagi. Itu bener ini. Dzikirnya Masya Allah la quwata illa billah kok beberapa orang kok jadi lagi gitu maksudnya. Dengan izin Allah jadi lagi. Monggo kalau mau dicoba. Masya Allah la quwata illa billah. Itu seperti itu. Terus kemudian di surah An-Nahl surah ke-16 ayat 53 Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Ini karena tadi banyak kepotong untuk presentasi, mungkin saya takutnya banyak pertanyaan ini. Monggo yang mau tanya dulu deh, tanya. Monggo Pak. Nggih Pak Singgih monggo. Tes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sambil minum nggih kula nggih. Ini hal lain juga jadi pikiran saya terus. Nggih. Nah ini Ustaz yang nomor satu di atas kilo atau dia waktu di pada masyarakat dikumpulkan itu sebelum proses berikutnya kisah atau itu kan panas banget itu terus menunggu selama kurang lebih 40 tahun di sana. Nah itu orang-orang maksudnya kok nggak di masuk proses berikutnya, padahal itu manusia luar biasa gitu ya. Terus kemudian sampai suatu saat mendengar masalah bersujud dan apa supaya proses itu disegerakan gitu. Nah pertanyaan saya itu sebenarnya ada apa sih sampai prosesnya lama itu? Misalnya kita ke Jakarta masuk ke Kodok gitu, karena kita pengen tahu apa sih sebenarnya maksudnya satu berjam-jam. Oh di sana ada ini kecelakaan misalnya, kayak gitu jadi kita lagi enak gitu. Terus sebabnya kenapa sampai sekitar 40 tahun? Yang kedua misalkan si A punya utang 1 miliar sama si B. Si A itu mau bayar utang, kan si B nggak maunya misalnya bayar pakai amal aja di akhirat. A punya utang pada si B. Utang sebenarnya kan harus bayar kemudian. Terus? Tapi B itu nggak mau, kemudian dibayar pakai amal di akhirat. Gitu. Sudah dipaksain nggak mau juga. Gitu. Ya Allah, ada gitu ya. Gimana ya solusinya karena si A kan wah ini nggak mau dibayar, akhirnya dia udah 1 miliar buat bayar amal nanti saya serahkan ke yatim piatu atau bagaimana gitu. Nah itu aja 2 pertanyaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu proses, Pak. Proses yang Allah kehendaki dari tahapan-tahapan kehidupan kita. Rute kehidupan kita itu kan pertama alam azali. Alam azali itu di alam ruh sebelum kita punya jasad. Keberadaan kita diabadikan oleh Allah di sana di surah Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Terus kita dikirim ke sulbi orang tua kita. Kita di rahim lama juga itu. Ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Itu jangan ditanya, kenapa sih kok lama di rahim, kok nggak langsung keluar aja? Ya ada proses lah, ada proses penciptaan hingga menjadi sempurna seperti yang kita pakai jasadnya sampai sekarang ini yang ada di bumi ini. Nah, di bumi rupanya beberapa Allah tahan sekian waktu. Kenapa? Karena Allah menghendaki adanya proses tadi itu. Ada yang sampai menjadi mukallaf, ada yang tidak jadi mukallaf, ada yang tidak pernah menjadi mukallaf memang. Nah, sehingga kemudian nanti dari 2 proses ini berbeda, Pak. Ada yang nanti harus mempertanggungjawabkan di akhir, ada yang tidak perlu karena memang dia bukan seorang mukallaf. Nah, nanti di barzah juga tidak langsung pindah ke alam mahsyar, dia harus ngendon dulu di situ. Dan rupanya memang di semua tahapan itu Allah kehendaki prosesnya itu. Jadi kalau Bapak nanya kenapa sekian lama, ya itu maunya Allah gitu aja. Dan yang pasti memang ada proses di situ, Pak. Ada proses di situ. Ya mungkin biar matangnya ratang mungkin atau apa gitu. itu secara umum gitu, Pak. Tapi begini, nah ini saya mau ceritakan, Bapak nanya mahsyar. Yang Bapak bilang tadi heboh sampai sujud minta syafaat macam-macam itu yang heboh minta syafaat kepada para nabi supaya mohon syafaat kepada Allah itu. Dan Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya mereka yang di mahsyar itu tidak dapat fasilitas kan? Jadi di mahsyar itu ada yang dapat fasilitas, ada yang tidak dapat fasilitas. Kalau yang dapat fasilitas tenang, Pak, di mahsyar itu. Dia dapat naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dia mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya yang banyak para nabi cemburu. Maksudnya, wah keren ya mimbarnya dari cahaya, dipuji oleh para nabi itu. Ada haud, dia mendapat fasilitas haud telaga Rasulullah Muhammad SAW yang sekali minum tidak akan pernah haus selamanya. Nah, mereka yang mendapat fasilitas ini mereka nggak risau, Pak. Mau nunggu ribuan tahun tenang, mau ada fasilitas, ada naungan pada di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ada minuman haud telaga Kausar, ada mimbar-mimbar dari cahaya, mereka tenang, Pak. Yang umek itu yang tenggelam oleh keringatnya itu, Pak.
ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepuser, ada yang sedada, ada yang seleher. Itu yang umek, Pak. Yang umek ingin segera diproses itu. Dan akhirnya diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya jangan bayangkan seperti mobil macet tadi, Pak. Dia ya dalam proses antrian di mahsyar itu ada beberapa yang memang mereka berada di rest area, Pak. Ya, mungkin yang tenggelam itu yang macet itu tadi mungkin bisa jadi gitu. Nah, kalau Bapak nanya ada apa? Memang itulah yang Allah kehendaki dari proses tersebut. Karena bagi sebagiannya itu menjadi siksaan, bagi sebagiannya itu ada nikmat. Sebagaimana di bumi ada proses nikmat dan ada yang tidak nikmat, maka nanti di mahsyar itu ada keadaan yang serupa itu. Nah, untuk mendapat fasilitas nikmat di mahsyar itu, kita mesti punya amal yang kita lakukan di bumi ini. Kalau bahasa sederhananya, aneka fasilitas di mahsyar itu hanya bisa dipesan di bumi ini, Pak. Saya ulang ya, aneka fasilitas di mahsyar itu hanya bisa dipesan di bumi ini. Jadi kalau di bumi ini kita beramal dengan amalan yang mendapatkan fasilitas di sana, Pak, insya Allah kita tenang. Tapi kalau kita tidak punya amalan itu ya repot. Nah, di antara amalan itu yang menarik tadi mulai dari naungan pada di mana tidak ada naungan, itu naungan Allah, terus haud telaga Rasulullah Muhammad SAW, termasuk juga mendapatkan mimbar-mimbar cahaya itu di antara amalan yang bisa kita lakukan adalah saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu semoga kita ya. Ini kan kita insya Allah ngaji ini ketemu ini kan karena Allah ya. Setelah ini berpisah juga karena Allah. Konsumsi itu cemilan lah, konsumsi itu. Yang pokok kan bukan itu nih. Yang pokok adalah kita ketemu ini karena Allah, berpisah juga karena Allah. Bahkan tadi kalau kata Pak Haji Heri, rencananya kalau perlu nanti dimakamkan juga bersama-sama. Sudah dikapling-kapling tadi itu. Itu kalau Allah ijabah jadi kenyataan nanti itu. Tapi tidak apa-apa, penting sesurga aja nantinya. Ngaten nggih, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tapi mengenai apa? Oh iya. Itu kejadian sama jamaah saya juga, Pak. Saya punya jamaah itu, dia punya teman dekat ceritanya itu. Perempuan, jamaah saya perempuan, ibu-ibu, Pak. Kan dia teman dekat. Satu saat dikasih ini kartu kreditnya, kan temannya lagi jamaah saya lagi butuh duit lah istilahnya itu, butuh duit untuk belanja apa, sama temennya dikasih kartu kreditnya itu, udah pakai aja nanti gampang lah kan. Akhirnya dipakai belanja lah itu. Nah, belakangan si temannya ini tahu kalau ternyata suaminya dia ini naksir sama temennya ini gitu. Wah, marah, Pak. Begitu marah, jamaah saya kan merasa punya hutang kan sama temannya ini. Setiap kali bayar ditolak. Jawabannya tadi itu, nanti saya akan tutup di akhirat aja katanya. Terus nanya ke saya, gimana caranya itu? Kan saya udah berusaha bayar, saya udah berusaha untuk bayar itu dan seterusnya. Ya kalau memang betul-betul nggak bisa dan ditolak, dan memang betul-betul nggak bisa dan ditolak betul misalnya, ya yang penting kan kita sudah berusaha membayar. Kalau dia nggak mau ya bukan urusan kita lagi, itu urusan dia dengan Allah. Karena nanti di akhirat pun kita akan punya hujah bahwa saya sudah berusaha membayar. Nah, kalau misalnya jenengan tahu nomor rekeningnya, paksakan aja udah ditransfer ke nomor rekeningnya itu, atau melalui pulsa. Melalui pulsa. Ya ada usaha membayar itu aja. Karena memang itu bukan hak kita, serahkan aja. Enggak tahu bagaimana caranya udah. Berusaha saja. Kecuali betul-betul nggak bisa udah. Kalau betul-betul nggak bisa ya Allah Maha tahu, bukan kita enggak mau. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau tadi ada inisiatif untuk disedekahkan kepada anak yatim, begini, Pak. Sedekah itu kan sah kalau itu milik kita. Nah, kalau bukan milik kita kan ya nggak sah sedekah itu. Nah, makanya diusahakan saja sampai kepada yang bersangkutan. Tidak tahu bagaimana caranya lah. Ya, kalau memang nggak bisa, baru. Nah, itu seperti. Yang penting diusahakan aja. Allah Maha tahu kita udah berusaha. Allah Maha tahu kita berusaha. Dan dalam konteks hadis Sahih Muslim tentang orang-orang yang bangkrut karena diambil amalnya itu kan konteksnya dolim, Pak. Ini kan tidak dolim. Dia sudah berusaha membayar. Bisa jadi memang yang bersangkutan aja yang memang salah memahami dalil itu. Ngaten nggih, wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo, Pak. Ada
diksi yang pertama bahwa rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya. Yang kedua bahwa menurut akidah Sunnah kan semua takdir itu benar baik. Terus. Kemudian yang ketiga ada ayat yang menyatakan bahwa bisa jadi kamu membenci sesuatu pada itu baik bagimu. Artinya maksud saya, apakah Allah itu ada menurunkan mudarat? Bukankah semuanya itu manfaat bagi umat dan bagi orang lain? Sambung. Ya. Di antara doa yang Allah ajarkan kepada kita adalah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah yang memiliki waktu subuh, yang aku berlindung kepada Allah Tuhan yang memiliki waktu subuh dari segala keburukan apapun yang telah Allah ciptakan. Oh, berarti Allah menciptakan keburukan. Saya jawab iya. Karena di antara rukun iman yang keenam itu jelas Nabi mengatakan beriman kepada takdir Allah baik maupun buruknya. Nah, lanjutannya gini Pak, kata para ulama, istilah buruk itu memang tidak menurut Allah, tapi buruk itu menurut selera kita. Jadi kalau ada sesuatu yang gak sesuai dengan harapan kita, itu seringkali kita menyebutnya buruk gitu. Itu kata para ulama. Jadi istilah baik buruk itu iya Allah ciptakan itu di dunia ini. Walaupun nanti istilah baik buruk itu bukan menurut Allah tapi menurut manusia. Karena kan gini, saya di awal pernah sampaikan di sini bahwa rahmat Allah itu ada yang rasanya pahit, ada yang rasanya panas, ada yang rasanya menyakitkan gitu. Orang yang tidak paham itu menganggap itu buruk, padahal di balik semua itu ada kebaikan. Contoh misalnya temulawak itu pahit, tapi ternyata manfaatnya kan bagus untuk lambung misalnya gitu. Refleksi itu ya sakit, tapi manfaatnya kan luar biasa kalau kita mau sabar dengan sakitnya refleksi itu misalnya. Nah, kadang rencana kita itu dihancurkan oleh Allah sebelum rencana kita menghancurkan kita. Kadang Allah buat kita itu gagal untuk Allah selamatkan dari kegagalan yang lebih besar lagi. Jadi Allah gagalkan kita untuk Allah selamatkan dari kegagalan yang lebih besar lagi. Kadang orang tidak bisa memahami itu. Padahal di balik apa yang tampaknya buruk menurut dia itu ternyata ada kebaikan yang luar biasa. Maka ada ulama yang mengatakan, andaikan manusia mengerti apa yang ada di balik takdir Allah, maka mereka akan menangis karena telah berburuk sangka kepada Allah. Nah, jadi statement Bapak betul tidak salah, namun istilah baik buruk itu tetap ada. Walaupun kata para ulama, istilah baik buruk itu menurut manusia. Bisa dimengerti insyaallah nggih. Nggih, saya kira wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.